Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, ya ayyuhal asdiqa fi hadas sobah al-mubarak, nahnu nastati an najtami'a li ajli dars idofi. Kita belajar ekskul hari ini, jadi pelajaran tambahan kharija madatina al-yaumiyah, di luar materi sehari-hari kita. Amma fil yaum nahnu nata'allam fi yaumiyatina nahnu nata'allam al-muhadatsah wa kadzalika al-nahwu wal an fi hadzal yaum nahnu sanata'allam anit tawaful. Kalau sehari-harinya kita belajar muhadasah Senin sampai Rabu. Lalu Kamis Jumat kita mempelajari mengenai nahwu. Wa ammal yaum, sementara hari ini kita akan mempelajari tawafel. Hal araftum ya ayyuhal asdiqo ma huwa tawafel? Apa teman-teman tahu tawafel itu? Sudah pernah dengar nggak istilah tawafel? Belum pernah dengar. Belum pernah dengar. Oke, baik. Ah, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak aruf ya. Tak kenal maka tak aruf. Maka pagi hari ini, teman-teman, insya Allah kita akan mengenal, mengenal TOEFL lebih dalam. Selain mengenal, kita akan mempelajari sedikit triks-triks umum. Ya, triks umum atau triks rahasia kok umum. Rahasia, triks yang mungkin orang tidak tahu, tapi itu adalah cara paling efektif untuk mendapatkan skor di atas 500 di dalam TOEFL. Toyib. TOEFL itu sendiri, teman-teman, mungkin kalau tadi ya, Uhti Reni mungkin kurang tahu apa itu TOEFL atau belum tahu apa itu TOEFL. TOEFL adalah al-ikhtibarat fil lughatil arabiyyah, al-ikhtibarat fil lughatil arabiyyah linnatikina bi ghairiha. Jadi ikhtibarot. Apa itu ikhtibarot? Ada yang tahu arti ikhtibarot? Ikhtibar. Ikhtibar itu artinya ujian. Ikhtibarot, ujian-ujian. Jadi, al-ikhtibarot fil lughatil arabiyyah linnatikina bi ghairiha, ujian-ujian fil lughal arabiyyah dalam bahasa Arab linnatikina bi ghairiha. Linnatikina bi ghairiha. Artinya linnatikina bi ghairiha bagi orang yang non-native. Bi ghairiha. Linnatikina bi ghairiha non-native speaker. Berarti ini ujian bahasa Arab, tes bahasa Arab bagi selain non-Arab, bagi orang yang bukan orang Arab. Untuk apa? Untuk mengetahui kemampuan mereka. Ya, jadi TOEFL itu adalah tes untuk mengetahui sejauh mana kemampuan bahasa Arab antum. Di Indonesia sendiri, pertama kali yang mengadakan TOEFL adalah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 1998. Dan namanya bukan TOEFL, namanya bukan TOEFL awalnya. Namanya adalah Al-Ikhtibarat fil Lughatil Arabiyyah Linnatikina bi Ghairiha. Di sini, penyebutan ini dinilai terlalu panjang dan terlalu ribet. Jadi misalnya, saya ketemu Uhtireni nih di jalan atau di kampus. Uhtireni mau kemana? Ini mau ikut Al-Ikhtibarat fil Lughatil Arabiyyah Linnatikina bi Ghairiha. Kan panjang, nggak praktis. Ya kan? Udah panjang, nggak praktis. Ya, akhirnya pihak pengembangan bahasa di UIN Syarif Hidayatullah punya pikiran. Gimana namanya kita ubah aja, bukan ihtibarat fil lughatil arabiyyah linatikina bi ghairiha, tapi kita rubah ke dalam model kalau bahasa Inggris ada TOEFL, TOEFL tuh ya. TOEFL itu kan Test of English as Foreign Language. Ya, kita rubah istilahnya menjadi TOEFL.
Jadi A, E-nya diganti A, English-nya diganti Arabic. Nah, seperti itu. Jadi digantilah yang awalnya al-ihtibarat fil lugatil arabiyyah linatiki nabi Goiria menjadi TOEFL. Tujuan, kenapa sih Win Syarif Hidayatullah itu kok membuat TOEFL? Apa? Nah, tujuan mereka adalah untuk meningkatkan standar mutu kelulusan. Ya, jadi untuk meningkatkan mutu alumninya, mutu ya para alumni yang sudah lulus UIN Syarif Hidayatullah. Jadi awalnya pada tahun 1998 tuh kayak gitu. Namanya Universitas Islam Negeri. Mereka harus bisa bahasa Arab dong. Kalau kita harus mengetahui tingkat atau level kebisaan mereka, kemampuan mereka dalam bahasa Arab tuh kayak gimana. Ya udah yuk kita bikin tes. Lah tesnya ini namanya TOEFL. Awalnya untuk mengetahui kemampuan para alumni UIN Syarif Hidayatullah. Awalnya untuk seperti itu. Tapi teman-teman, dengan berkembangnya waktu, TOEFL itu tidak hanya ada di UIN Syarif Hidayatullah. Itu pada tahun 98 seperti itu. Pada tahun 2000 sampai 2001 makin banyak kampus-kampus di Indonesia yang menggunakan standar TOEFL untuk menguji kemampuan mahasiswanya. Disusul oleh IAIN Palembang, IAIN Lampung, IAIN Mataram, STAIN Banjarmasin, IAIN Padang, dan Universitas Muhammadiyah Jogja. Jadi makin banyak kampus-kampus yang menggunakan TOEFL ini untuk mengetahui standar standar mahasiswanya, baik itu yang lagi ongoing, lagi proses kuliah ataupun yang sudah lulusnya. Di sini teman-teman, kita harus mengenal komponen soal di dalam TOEFL. Kita harus mengenal komponen soal dalam TOEFL. Seperti kata saya tadi, tak kenal maka ta'aruf. Kita harus kenal. Kenapa sih Ustazah? Kita harus kenal. Karena ini, ketika teman-teman tidak tahu komponennya, teman-teman kan otomatis kalau misalnya tadi belum pernah dengar sama sekali, tapi pengen ujian, saya pengen ujian. Tapi kan teman-teman sebelum berperang harus menyiapkan senjatanya. Sebelum mau ujian harus tahu apa yang dipelajari. Nah, komponen soal di dalam TOEFL itu ada 4 hal. Yang pertama, fahmul masmu' atau dalam bahasa lainnya kita sebut dengan istima'. Kalau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan listening, yaitu apa? Fahmul masmu' atau istima' itu kemampuan mendengarkan, dan menyimak. Di sini nanti teman-teman akan diberikan soal-soal yang mana audionya itu langsung native speaker yang ngomong. Bukan saya, bukan orang-orang yang bisa bahasa Arab, orang Indonesia bisa bahasa Arab, tidak. Tapi langsung native speaker yang ngomong. Kalau misalnya saya ngomong, ahlan wa sahlan, kif halakum. Atamanna antum fi sihatin wa afiyatin fi hadis sobah. Mungkin kalau saya yang ngomong, bisa ngomong bahasa Arab, cuman mungkin logatnya, tempo ngomongnya, itu masih ada rasa Indonesia. Sementara tes untuk mengetahui kemampuan teman-teman bahasa Arab ini harus sesuai dengan standar orang Arab. Maksudnya standar ketika ada orang Arab ngomong, ngerti nggak ya teman-teman? Nah, seperti itu. Jadi makanya TOEFL ini istimanya atau listeningnya atau mendengarnya, bagian mendengar, audionya langsung orang Arab. Jadi mereka akan berbicara, a- berbicara nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan terkait yang diucapkan atau diceritakan oleh native speaker tersebut. Komponen soal yang kedua adalah fahmul makru'. Apa itu fahmul makru'? Fahmul makru' bahasa lainnya al-qira'ah. Kalau di dalam bahasa Inggris, reading. Fahmul makru atau al-qiraah, qiraah sendiri berasal dari kata qoro'a yakro'u. Qoro'a yakro'u. Artinya membaca. Al-qiraah bacaan.
Jadi fahmul makru di sini teman-teman akan menghadapi teks dalam bahasa Arab. Jadi di sini yang diuji adalah kemampuan teman-teman untuk membaca teks Arab, bukan baca secara lisan gitu, bukan. Jadi teman-teman baca terus didengarkan, tidak seperti itu. Jadi ada teks, teman-teman baca, teman-teman pahami, nanti ada soal-soal. Nah, soal-soal ini yang harus teman-teman jawab. Selanjutnya ada fahmut tarokib. Fahmut tarokib. Atau fahmut tarokib ini di dalam bahasa lainnya ya teman-teman, di dalam bahasa lainnya grammar, bahasa Inggrisnya grammar atau structure, tidak structure, lebih ke structure, afwan, structure atau tarokib ini adalah memahami nahwu dan sorok, teman-teman. Jadi lebih kepada struktur kalimat. Jadi teman-teman nanti akan ada soal-soal yang terkait nahwu dan sorok. Soal-soal yang terkait dengan struktur kalimat. Jadi ada kalimat, mungkin ada yang dikasih titik-titik, teman-teman diminta menjawab titik-titik tersebut benernya apa. Atau ada kalimat yang salah, teman-teman diminta memperbaiki, harusnya seperti apa. Ya, itu fahmut tarokib. Kaitannya erat dengan nahwu. Lalu, komponen yang terakhir adalah fahmul kitabah. Fahmul kitabah adalah pertanyaan-pertanyaan atau ini ya bahasanya writing. Fahmul kitabah ini bahasanya writing atau kataba yaktubu, menulis. Kitabah berarti adalah kemampuan teman-teman untuk membuat sebuah tulisan atau membuat cerita atau menyusun kalimat di dalam bahasa Arab yang nanti menjadi kalimat sempurna atau cerita yang benar. Untuk di Al-Azhar sendiri, teman-teman, Fahmut Tarokib dan Fahmul Kitabah ini dijadikan satu. Jadi, kitabah ini nanti masuk ke dalam yang bagian kitabah ini nantinya akan masuk ke dalam tarokibnya. Ya, soal-soalnya akan masuk ke dalam tarokibnya, masuk ke dalam poin tarokib. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau bertanya, teman-teman? Oke, teman-teman belum ada pertanyaan ya? Belum ada pertanyaan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau kita ngomongin tentang durasi pengerjaannya, teman-teman, durasi pengerjaan di dalam soal TOEFL itu, tes atau soal TOEFL itu sekali mengerjakan, dia ada 120 menit. 120 menit untuk mengerjakan TOEFL itu. Atau 2 jam, ya. Sekarang mengerjakan TOEFL itu bisa online. Kalau dulu harus offline, jadi ngerjainnya pakai kertas. Kalau sekarang ngerjainnya bisa online. Tapi ya sekali lagi waktunya 2 jam, 120 menit. Untuk pembagian waktunya, istimak sendiri nanti akan ada 50 soal untuk pembagian ininya ya, soal-soalnya. Istimak ada 50 soal, kiroah ada 50 soal, dan tarokib 35 soal, sementara kitabah hanya 5 soal. Jadi total soal keseluruhan ada 140 soal. 140 soal. Istimewa yang 50 soal itu dikerjakan dalam waktu 40 menit. Kiroah 50 soal dikerjakan dalam waktu 40 menit. Tarokib dan kitabah total 40 soal dikerjakan dalam 40 menit. Jadi total keseluruhan ada 140 soal yang harus dijawab dalam waktu 120 menit. Jadi soalnya lebih banyak daripada waktunya, ya. Jadi di sini teman-teman tes TOEFL atau tes TOEFL itu teman-teman harus selain mampu ya, selain teman-teman bisa nanti oh saya sudah bisa bahasa Arab, saya udah belajar lama bahasa Arab nih, udah bertahun-tahun kursus, udah lama, udah berbulan-bulan, saya kayaknya bisa. Selain bisanya ya, selain kemampuan pengetahuan bahasa Arabnya, teman-teman juga harus mempersiapkan triknya atau tipsnya. Kenapa? Harus
paham mengenai pembagian waktunya. Bagaimana cara saya mengerjakan paling efektif karena waktunya hanya 2 jam, hanya 120 menit, sementara soalnya lebih banyak, yaitu 140 menit. Jadi harus ada beberapa soal yang dikerjakan kurang dari 1 menit. Nah, insya Allah nanti kita akan belajar hari ini. Kita lihat di sini ya. Grade score di dalam TOEFL atau skor di dalam TOEFL ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini grade score atau skor di dalam TOEFL. Teman-teman ngerjain soal TOEFL ya, meskipun salah-salah, yang penting diisi semua ya. Itu nilainya teman-teman langsung dapat 220 meskipun salah-salah. Ya. Jadi nilai paling minimal di dalam TOEFL itu 220 ini. Itu nilainya atau grade-nya doif jiddan. Jadi rendah banget kalau 220 sampai 300. Kalau di atas itu 301 sampai 400 itu doif. 401 sampai 450 makbul, cukup. Kalau 451 sampai 500 itu jayyid. 501 sampai 600 jayyid jiddan. Bagus banget. 601 sampai 680 itu mumtaz. Itu mumtaz. Jadi di sini teman-teman, kalau teman-teman tes TOEFL, terus nilainya 500 itu bisa dikatakan jayid, bisa dikatakan jayid. Eh, tapi begini teman-teman, eh, berbeda instansi, berbeda ini ya tempat tes atau instansi biasanya. Kayak UIN, ketika saya, pengalaman saya nih ya, pengalaman saya ketika saya S1 di UIN Sunan Ampel Surabaya, di situ saya jurusan sastra Arab. Saya jurusan bahasa dan sastra Arab. Wajib ikut TOEFL, wajib tes, dan nilai minimal untuk bisa dikatakan lolos di jurusan saya adalah 450. Kampus minta 450. Jadi itu disebut dengan makbul, cukuplah nilainya dari 401 sampai 450. Ketika saya S1 itu. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab UIN Sunan Ampel Surabaya. Tapi untuk teman-teman, karena di UIN Sunan Ampel, itu semua jurusan wajib tes TOEFL. Jadi semua jurusan itu belajar bahasa Arab, bahasa Inggris tiap pagi, dan wajib tes TOEFL dan TOEFL. Nilai minimal untuk lolos di tes TOEFL bagi jurusan lain itu 400. Jadi 400, cuma 400 dan grade-nya doif. Tapi itu tidak jadi masalah. Jadi gini teman-teman, mau teman-teman nilai berapapun itu tergantung tergantung pada permintaan instansi, kampus atau lembaga yang teman-teman mau tuju atau lembaga yang mengadakan itu. Ketika saya S2, di situ wajib wajib menyertakan sertifikat TOEFL dan TOEFL yang nilainya 500. Yang nilainya 500. Seperti itu. Jadi di sini teman-teman, kalau 500 sendiri kan jayid ya. Untuk di dalam negeri biasanya nilai-nilai yang diminta itu 500 untuk S2. Kalau S1 bisa 450 atau em, bisa 450 atau 400. Ada beberapa kampus itu waktu saya pernah mengisi beberapa kali pelatihan TOEFL termasuk di Bone, di Sulawesi, termasuk juga di Sragen dan di beberapa tempat itu cuma meminta pokoknya mahasiswa kita minimal nilainya 400 gitu. Ya. Jadi berbeda-beda setiap instansi. Oke, kita lihat selanjutnya. Kegunaan sertifikat TOEFL ini sendiri. Jadi teman-teman, kegunaan dari sertifikat TOEFL, fungsi dari sertifikat TOEFL ini otomatis untuk yang pertama ujian skripsi. Ujian skripsi. Jadi skor minimal biasanya kata saya tadi 400 sampai 450. Lalu untuk mengambil ijazah. Ada beberapa kampus yang di awal tidak harus skripsi, pokoknya udah skripsi aja, tapi ketika mau ambil ijazah, dia wajib menyertakan sertifikat TOEFL yang nilainya 400 sampai 450. Lalu untuk mendaftar S2, baik yang dia mau beasiswa
Ketika saya pengalaman saya yang tadi, ketika saya mau dapat beasiswa, mendaftar beasiswa itu dia harus 500 nilainya, TOEFL-nya atau TOEFL-nya harus 500. Itu yang ketika saya daftar beasiswa. Ada juga teman saya yang dia program reguler, dia tidak beasiswa. Ya, nilainya juga harus 500. Jadi, beasiswa S2 itu nilainya 500. Nah, untuk TOEFL-nya. Untuk pengalaman saya sendiri juga ketika mau daftar di tim di negara-negara Islam atau di universitas Islam atau universitas yang teman-teman mau belajar bahasa Arab atau kebudayaan Islam, ketika itu saya daftar di Brunei itu dia syaratnya 550. Jadi beda-beda teman-teman. Menurut saya atau pengalaman saya tergantung instansinya. Ya, jadi luar negeri itu di atas 500 biasanya kalau mau ke luar negeri. 550, 600. Biasanya paling apa ya? Paling sering itu 500 lebih lah, 550. Jadi kalau teman-teman pengen aman, ya nilainya 500. Makanya judul kita adalah tips rahasia biar nilainya di atas 500. Lalu otomatis untuk melamar pekerjaan. Melamar pekerjaan ini, teman-teman, seperti yang teman-teman ketahui ya, banyak sekali pekerjaan yang kalau di bidang bahasa Arab itu membutuhkan sertifikat TOEFL untuk benar-benar tahu gitu kemampuan teman-teman di dalam bahasa Arab itu seberapa. Jadi diukur, ada tingkatnya, ada levelnya. Kayak penerjemah yang baik itu yang tersumpah ya, tersumpah negara itu biasanya nilainya minimal 500 sampai 600. Lalu ada juga guru training, lalu ada juga ini ya, apa namanya kalau di interpreter, interpreter itu nilainya 500 lebih. Jadi seperti itu teman-teman. Selanjutnya, sekarang kita masuk pada tips dan triknya. Tips dan trik dalam eh, mengerjakan TOEFL. Untuk istimak, teman-teman, untuk istimak kita bisa lihat ya di sini, teman-teman, dalam mengerjakan istimak ini ada pertanyaan, tentunya istimak seperti yang saya bilang tadi ya, istimak itu teman-teman akan ditanyai seputar memahami judul, pokok pikiran, dan isi dari teks, maaf, teks teks kiroah. Jadi nanti ada orang dia audionya membacakan sesuatu. Kita diminta memahami. Nah, di situ ada beberapa pertanyaan tentunya. Di sini pertanyaan tentang istimewa, ya, pertanyaan tentang istimewa ini, teman-teman yang harus teman-teman waspadai atau tips dan triknya adalah konsentrasi. Konsentrasi. Jadi teman-teman pasti ya, konsentrasi. Kenapa harus konsentrasi? Di sini, di dalam istimewa itu banyak hal-hal yang mengecoh nantinya teman-teman. Jadi teman-teman harus konsentrasi, waspadai kalimat pertama. Waspadai kalimat pertama. Lalu temukan kata kunci dan setting juga judul dan karakter tokoh itu teman-teman pahami. Misalnya, Zahaba Mahmud ilal madrasah kulla yawmin fis sa'atis sabi'ah. Kita harus pahami, oh ya, di situ yang dibicarakan ini si Muhammad. Muhammad ini mau pergi kemana? Oh, dia mau pergi ke sekolah. Jam berapa? Nah, kita harus paham konsentrasi. Kalau enggak minimal kita tahu siapa yang diomongin. Oh, si Muhammad. Oh, jamnya tadi jam 7 di situ. Kunci utama untuk mengerjakan untuk mengerjakan latihan istima adalah dengan cara mendengarkan audio. Mendengarkan audio sambil baca pilihan jawabannya. Jadi ada audionya, kita dengarkan pakai headset, pakai headphone, kita dengarkan, terus teman-teman sambil baca pilihannya. Dengar sambil baca ABCD-nya. Seperti itu. Lalu kalau masih ada waktu atau sambil mendengarkan, sambil pilihan jawabannya ABCD-nya kan sambil dengerin ya teman-teman sambil dengerin sambil baca ABCD-nya. Nanti oh oh kata-kata sabiah itu ada di A. Oh kata-kata yang ini ada di mana ABCD-nya. Jadi nanti ketika soalnya udah selesai teman-teman punya bayangan. Oh tadi di ini biar waktunya lebih efisien. Jadi itu di dalam istima. Seperti itu cara pengerjaannya. Selanjutnya di dalam kiroah.
Di dalam kiroah, lah, kiroah itu seperti yang tadi saya bilang, kiroah itu kemampuan teman-teman di dalam reading, di dalam membaca. Jadi pahami judul, pokok pikiran, dan isi ya. Lalu teman-teman akan ditanya juga nanti ada bentuk mufrad dan jamaknya. Tips sama triknya adalah kalau mengerjakan kiroah, teman-teman itu harus langsung fokus pada pertanyaannya. Jangan pernah lama-lama baca teksnya. Kecuali teman-teman memang punya waktu yang lama untuk membaca teksnya. Biasanya waktu teman-teman tuh terbatas. Jadi fokus langsung sama pertanyaannya. Nggak usah lama-lama buang waktu untuk membaca teksnya. Karena teks di dalam kiroah itu bisa satu paragraf, bisa dua paragraf, jarang sekali, tapi ada juga kasusnya yang tiga paragraf. Nah, jadi daripada teman-teman buang waktu untuk baca itu satu-satu, langsung pada pertanyaannya. Jadi ada teks nih, langsung teman-teman pertanyaannya mana. Dan dari setiap teks itu nantinya, kalau teman-teman, oh harus udah baca soal, balik ke teksnya ya, mau cari jawabannya. Di situ cari ide pokoknya di dalam teks. Lalu cari kesimpulan dan temukan rujukan kata ganti. Jadi kalau ada domir, oh domirnya ini balik kemana nih? Ke laki-laki, ke perempuan. Laki-lakinya yang mana nih yang diomongin? Nah, seperti itu. Jumlah soal untuk kiroah sendiri, teman-teman, dia ada 50. Biasanya yang paling umum itu teman-teman adalah pasti pertanyaan yang teman-teman diminta untuk menentukan judul. Untuk menentukan judul, biasanya judul tuh berupa kata aja. Jadi cuma satu kata, ar-rihlah, al-utlah, ad-dirasah. Biasanya cuma satu kata doang. Dan pakai al di awalnya. Itu. Paling umum seperti itu. Jadi judul biasanya cuma satu kata atau bisa dua kata. Atau bisa dua kata. Yaumul utlah, haki batu Zaid, darajatu Muhammad. Rih, rihlah, rih, rihlah, rihlatu Muhammad. Itu bisa seperti itu. Polanya bisa seperti itu. Atau bisa kalimat, tapi kalimatnya sangat pendek. Al-utlah fil qaryah. Misalnya bisa seperti itu. Jadi kalimatnya pasti pendek kalau mau bentuk kalimat ya. Dan kalimatnya pasti jumlah ismiyah. Ya, nggak mungkin jumlah fi'liyah. Lalu teman-teman bisa menggunakan untuk mengerjakannya bisa menggunakan teknik skimming dan scamming. Ya, skimming dan scanning. Jadi kalau skimming itu ya kayak kita mulai dari scan dulu. Kalau scan itu ada teks, ya kita nyekan aja, kita baca, pahami secara keseluruhan. Kalau skimming kita baca, maksudnya scanning maupun skimming ini kita baca cepat ya, nggak baca satu, kita langsung baca secara keseluruhan, cepat aja. Nah, kalau skimming ini kita baca secara keseluruhan, tapi kita cari kata-kata yang akan muncul di dalam soal, yang muncul di dalam soal. Misalnya, teman-teman ada pertanyaan tentang seperti ini. Mata safarot Zainab ilal qaryah. Jadi ada kata-kata safarot, ada kata Zainab, ada kata qaryah. Jadi teman-teman ke dalam pada menggunakan teknik skimming ini, teman-teman baca secara cepat cari kata-kata yang sudah ada kata kuncinya itu. Ini ada cara tercepat teman-teman untuk mengerjakan kiroah. Nah, di sini ada latihannya. Oke, coba kita lihat. Di sini ada latihannya. Eh, ada yang masih ingat tadi teknik utama untuk mengerjakan TOEFL, kiroah itu bagaimana teknik utamanya? Baca soalnya dulu. Baca soalnya dulu. Bagus sekali. Kita baca soalnya dulu. Jadi kita tinggalkan teksnya yang membingungkan kita. Yang banyak ini kita tinggalkan, langsung baca soalnya. Di sini meskipun udah ada jawabannya, biar nanti praktis ya. Saya lihat ini ada jawabannya. Mata tazuru Diana jaddataha fil qaryah. Kapan Diana mengunjungi neneknya di desa?
Jadi cara mengerjakannya, kapan Diana mengunjungi neneknya di desa? Ah, berarti ada kata-kata kapan. Ada kata-kata Diana tazuru jaddataha fil qaryah. Kapan Diana mengunjungi neneknya di desa? Langsung kita cari jawabannya di sini. Kita cari kata-kata apa? Kita gunakan teknik skimming. Kata-kata jadah, kata-kata Korea. Nah, di sini langsung kita nemu di baris kedua. Uridu an azuro jaddati fi Korea. Mata itu berarti kapan, ya kan? Mata berarti kapan? Oh, kata-katanya utlah. Kodo al utlah. Aina turidin, di mana kamu ingin menghabiskan waktu? Kodo menghabiskan waktu. Utlah, liburan. Ya bunayyati, wahai anakku. Nah, ternyata waktu utlah. Kita lihat jawabannya fi ayyamil utlah. Oke, nomor dua. Aina taskunu jaddatu Diana? Di mana tinggal nenek Diana? Di mana? Kita tahu kalau neneknya tadi tinggalnya kan fil Korea, tapi lebih tepatnya di mana? Di sini karena tidak ada jawabannya fil Korea di mana? Desanya nggak ada tulisannya kan? Di sini Korea nggak ada. Langsung kita cari di sini. Taskun tinggal kan ya? Tinggal. Berarti kita cari di sini sudah ketemu teman-teman. Kira-kira di mana? Di sini ada nama tempat Semarang. Lalu Khamsa saat min rihlah wal antar kabu hafilah Trans Semarang. Dia naik Trans Semarang. Jaddatiha. Oh, fi Mantiko Jabaliyah. Ada fi menunjukkan tempat ini. Mantiko Jabaliyah. Jadi lereng, lereng gunung di desa yang ada di gunung, di lereng gunung. Ini. Mal mautu al munasib. Apa judul yang tepat untuk teks ini? Nah, judul teks ini kan ada seperti ini. Kira-kira kita harus baca sekilas kita baca sekilas ya biar tahu teman-teman. Ini ada kalimatnya saya artikan aja. Sa'alat Ummu Diana an anshito tiha fi ayyamil utlah. Ibu Diana bertanya kepada Diana tentang kegiatannya, aktivitasnya di hari libur. Aina turidin qada al-utlah ya bunayyati? Di mana kamu ingin menghabiskan waktu liburan, wahai anakku? Wa ajabat Diana. Diana menjawab, Uridu an azura jaddati fil qaryah. Saya ingin mengunjungi nenek saya di desa. Wa faqat ummu ala qarari bintiha wa nasohatha di ibunya setuju wafakot setuju ibunya setuju ala korori bintiha atas pilihan anaknya wana sohatha dan menasehati si Diana ya sogiroti wahai anakku anak kecilku, intabihi, berhati-hatilah fitorik di jalan, walatan say zikrullah, dan jangan lupa untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat Allah. Wahadhil makulat, ini ada makanan, ada snack, ati ila jaddatik, kasih ke nenekmu. Waqalat Diana, dan Diana berkata, sam'an wa ta'atan ya ummi. Saya dengarkan dan saya taati, wahai ibu. Wafis sobahil bakir. Dan pada pagi-pagi sekali, esok harinya ketika pagi-pagi banget, al-bakir itu sekali, pagi-pagi sekali, tahruju. Diana keluar min baitia dari rumahnya. Watat tajihu dan dia menuju ila mahattoh. Dia menuju ke mahattoh. Ya, dia pergi ke Mahatoh. Mahatoh itu stasiun Pasar Turi. Stasiun Pasar Turi itu stasiun yang ada di Surabaya. Liruku Bikitor untuk naik kereta. Kereta Ambarawa. Ambarawa. Wasolat Diana ila Mahattoh. Dan dia sampai ke stasiun Bonjol di Semarang. Istaghroqat Diana, istaghroqat menghabiskan waktu. Diana menghabiskan waktu khamsa sa'atin minar rihlah. 5 jam perjalanan dari Surabaya ke Semarang 5 jam. Walan dan sekarang
Terkabu hafilah Trans Semarang. Sekarang dia lagi naik eh, hafilah bis Trans Semarang. Watat tajihu dan dia menuju ila Unggaran, Unggaran, likodo utlah untuk menghabiskan waktu liburan ma'ajad datiha bersama neneknya Fiman Tikoh Jabaliyah di kawasan atau di desa di wilayah lereng pegunungan, di pegunungan. Ya, jadi sini kita paham tokoh utamanya si Diana, dia mau menghabiskan waktu liburan sama neneknya. Nah, makanya di sini mal maudu al munasib lihadal nas ada Utra Diana, liburannya Diana. Tapi kita kan nggak tahu liburannya Diana itu kemana aja atau apa aja. Itu masih ngomongin tentang rencananya Diana, perginya Diana, seperti itu kan. Yang ba arihlah ila Semarang, perjalanan ke Semarang. Yang C, Jaddatu Diana, ngomongin neneknya Diana. Kan nggak terlalu, kita nggak tahu umurnya berapa, namanya siapa. Kita cuma tahu neneknya Diana tinggal di Semarang, di Mantikoh Jabaliyah. Berarti bukan yang C. Yang D, Qadha ul Utlah, menghabiskan waktu liburan. Sementara tadi lebih pada perjalanan Diana menuju neneknya yang di Semarang. Jadi jawabannya adalah B. Rihlah, ar-rihlah ila Semarang. Kita lihat di sini teman-teman. Ar-rihlah ila Semarang ini juga adalah kalimat. Jadi judul itu bisa kalimat tapi pendek. Arihlah ila Semarang. Kaifa saksiyatu Diana? Bagaimana saksiyah? Saksiyah itu adalah karakter. Bagaimana karakter Diana? Apakah dia mujtahidah? Dia rajin? Apakah dia zakiyah? Dia cerdas? Atau muti'ah? Dia taat? Atau dia syuja'ah? Atau dia berani. Karakter yang ditonjolkan tadi, sam'an wa ta'atan ya ummi, berarti karakternya dia adalah muti'ah. Dia adalah anak yang penurut. Jadi clue-cluenya, jawaban-jawabannya sebenarnya sudah ada di sini jawabannya. Jadi untuk jawaban nomor satu, nomor dua, ini kita bisa lihat di dalam teks. Untuk jawaban nomor tiga dan empat, kita paham dari segi konteks. Ya, jawaban nomor tiga kan nggak tertulis. Jawaban nomor empat kan cuma ada sedikit clue-nya dari kata-kata to'atan tadi. Nah, jadi tiga dan empat itu dari konteksnya. Kita pahami konteksnya. Terus selanjutnya untuk tarokib ya. Jadi di dalam tarokib ini teman-teman, kalau teman-teman lihat ya, tarokib itu sendiri susunan. Ya, jadi di dalam tarokib atau susunan ini teman-teman bisa sekali di situ ditanyain mengenai struktur kalimat. Jadi pasti teman-teman ditanyain tentang struktur suatu kalimat. Lalu jenis kata, kedudukan, kedudukannya apa, daat i'rabnya apa, lalu tanda i'rabnya. Di sini teman-teman juga bakalan ditanyain mengenai antonim dan sinonim. Ya, dari antonim dan sinonim dari suatu kata juga bisa di sini. Di sini jadi ada banyak sekali yang ditanyakan kalau tarokib ini ya. Di sini tips sama triknya, teman-teman diminta cari subjek dan predikat dalam kalimat. Itu adalah cara tercepat teman-teman bisa memahami apa yang harus dikerjakan. Jadi kalau ada kalimat, oh subjeknya mana, predikatnya mana. Langsung cari. Kalau dia jumlahnya jumlah ismiyah, cari mubtada'nya, cari khobarnya. Kalau jumlahnya jumlah fi'liyah, cari fi'ilnya, cari fa'ilnya. Udah itu yang paling utama. Lalu teman-teman harus kenal jenis dan tanda dari i'rab. Jenis i'rab itu ada apa aja, tanda-tanda i'rab apa aja, itu harus teman-teman pahami, harus teman-teman tahu. Selanjutnya, pahami tadi kata saya, ada jumlah di dalam bahasa Arab itu, jumlah tuh hanya ada dua. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Nah, teman-teman harus paham mengenai jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Lalu pahami juga konteks kalimatnya. Konteks kalimatnya. Oh, yang diceritakan ini tentang Muhammad. Muhammad itu mudzakkar. Jadi pahami konteksnya biar teman-teman nanti bisa mengerjakannya dengan baik. Lalu ada pertanyaan mengenai kita bahas nanti ya. Lalu di sini jumlah soalnya totalnya ada 35.
Teman-teman, tips paling utama adalah pahami jenis-jenis kata dalam bahasa Arab. Pahami jenis-jenis kata dalam bahasa Arab. Jadi tahu mufrad, musanna, mudzakkar, muannas, fi'il lazim, mutaaddi, jamak mudzakkar salim, jamak taksir itu teman-teman harus tahu dan paham macam-macamnya. Eh, Ketika ada juga yang nanya gimana tipsnya lagi, perbanyak baca teks pakai bahasa Arab. Teks yang pakai bahasa Arab itu, di situ teman-teman akan tahu, tahu apa? Semakin banyak kosakata teman-teman. Kalau teman-teman kosakatanya banyak, otomatis teman-teman akan tahu maksud soalnya, arahnya kemana. Atau pahamlah kalimat ini artinya apa. Jadi akan lebih mudah mengerjakan soalnya. Selanjutnya teman-teman, di sini ada juga latihan ya. Ini nanti kita bahasnya terakhir. Oke, latihannya. Firman wazaujatuhu titik-titik as-sahur. Kita pahami di sini. Ini ada kata-kata firman. Firman sama istrinya. Berarti berapa orang? Kalau firman sama istrinya? Ada dua. Berarti jawabannya yang nanti menunjukkan dua. Kalau yang A, kenapa A salah? Karena saya tanah walu, cuman satu orang. Mbak, di sini betul karena ani ya tanah walani. Firman akan makan sahur berdua sama istrinya. Ani di sini. Saya satatana walu ini salah karena cuman satu dan mu'anas lagi. Yang D salah walaupun dua ada aninya salah karena tata harusnya yata yatana walani karena mudakar ada firmannya. Kalau tata ini berarti mu'anas aja. Tuh, cara mengerjakannya. Jadi teman-teman harus paham tasrif, harus paham macam-macam perubahan di dalam fiil. Titik-titik, Amir wa Fuad wa Arini ila maktabatil jami'ah. Amir, Fuad, dan Arini ke perpustakaan kampus. Di sini, yang tolik itu bertolak atau pergi. Di sini, karena ada Amir, Fuad, dan Arini, berarti ada tiga orang. Ada tiga orang di sini mau ke perpustakaan kampus. Kalau tiga orang, nanti kalau teman-teman belajar akan tahu di dalam jumlah fi'liyah, ya, di dalam jumlah fi'liyah itu kata-katanya yang toliku itu sudah bisa dipakai untuk subjeknya, walaupun subjeknya ada tiga. Kalau subjeknya satu tetap yang tolik, subjeknya dua yang tolik, subjeknya tiga atau lebih tetap yang tolik. Yang penting ada mudakarnya. Kenapa seperti itu? Jadi dalam jumlah fi'liyah, subjek mau sebanyak apapun, ya, fiilnya tetap satu. Kalau di dalam jumlah ismiyah baru berbeda. Nah, ini kaitannya dengan jumlah ismiyah. Makanya tadi tipsnya teman-teman harus paham tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Pertanyaan ketiga, turidu titik-titik, turidu an titik-titik al-malabis fil markaz tijari. Dia dia perempuan ingin titik-titik baju di pusat perbelanjaan, markas at-tijari, pusat perdagangan atau pusat perbelanjaan, shopping center bisa juga. Di sini mau membeli, dia pengen beli. Jadi di sini beli yang betul karena dia turidu, turidu kita lihat di sini fiilnya turidu berarti bukan ayyashtaria, nggak mungkin, ini salah. Antashtari. Antashtari. Di sini kurang tepat. Kenapa antashtari kurang tepat? Meskipun ini sama-sama turidu, tasari. Karena an ketika masuk pada fiil mudhoreknya harus difathahkan. Harus dinasobkan. Atau fathah mudahnya. Jadi di sini antashtaria. An termasuk huruf-huruf yang menasobkan. Jadi di situ teman-teman kita sudah belajar kemarin, cuma mungkin latihannya aja. Yang keempat, ishtara itu saya membeli. Beli apa? Di Minas Soidaliyah. Jadi di sini ada pemahamannya juga. Teman-teman ditanya tentang logika teman-teman. Soidaliyah itu apotik. Lah di sini kalau teman-teman kurang membaca teks-teks Arab, kurang baca kosakata Arab atau kosakata Arabnya masih sedikit, tentu akan kesulitan. Beli apa ya? Bisa aja beli buku, beli sukar, beli gula, beli sayuran, beli obat. Tapi kan harus paham Soidaliyah di sini apa?
biar bisa jawabnya. Swahidalia di sini adalah apotik. Jadi orang kalau ke apotik beli obat yang Mbak yang betul yang Jim ini, Jim yang betul. Oke, jadi untuk memahami atau bisa menjawab tentang tarokib, teman-teman harus tahu macam-macam jenis kata, i'rab, jumlah, dan juga di sini teman-teman harus memahami logika kosakatanya ya juga. Oke. Caranya gimana sih, Ustazah, untuk kosakatanya biar makin banyak? Ya tadi kata saya, teman-teman harus paham mengenai ini bukan paham, afwan. Teman-teman harus banyak baca teks Arab. Sering dengar orang ngomong Arab, sering baca teks-teks Arab itu lama-kelamaan akan memperbanyak kosakata teman-teman. Kalau kosakata teman-teman sudah banyak, insya Allah mengerjakan TOEFL itu gampang, nggak sulit. Bisa kurang dari 2 jam, ya, bisa kurang dari 2 jam kalau sudah sering dengar, sering baca, jadi kosakatanya udah banyak, cepet deh ngerjainnya. Hmm. Oke, selanjutnya di sini ada kitabah, al-kitabah. Apa itu kitabah? Kitabah itu, teman-teman, kitabah itu writing. Ya, teman-teman di sini akan dikasih pertanyaan tentang penyusunan kalimat dan menerjemahkan juga bisa. Jadi ada beberapa instansi, beberapa lembaga itu yang minta teman-teman untuk menerjemahkan kalimat dari bahasa Arab ke Indonesia atau dari bahasa Indonesia ke Arab. Di sini teman-teman tips dan trik untuk mengerjakan kitabah, ya. Otomatis di sini teman-teman harus paham mengenai dalam kalimat ini subjeknya mana, predikatnya mana. Itu teman-teman harus pahami. Cari dulu subjek predikatnya. Lalu pahami kalau yang semalamnya Halakoh 21 Oktober, pahami lazim mutaadi. Lazim mutaadi. Lalu susunan naat man'ut, lalu keterangan-keterangan itu biasanya letaknya di akhir kalimat. Nah, itu teman-teman yang harus dipahami. Jadi kitabah itu berkaitan erat dengan kemampuan atau pemahaman mengenai nahwu. Ya, jadi kemampuan atau pemahaman mengenai nahwu ini akan membantu teman-teman dalam mengerjakan kitabah. Jumlah soalnya di dalam kitabah sendiri, jumlah soalnya ada 5. Jadi cuma sedikit banget teman-teman. Cuman ada 5. Di sini, karena cuman ada 5 ya, teman-teman harus mengerjakan dengan baik karena poinnya otomatis besar juga. Pahami konsep ya, kunci utamanya untuk mengerjakan kitabah adalah pahami konteks jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah dengan baik. Lalu untuk mengerjakan a- soal penerjemahan dari Arab Indo, posisi subjek ini kalau dari Arab ke Indonesia, subjek itu harus ada di awal kalimat. Jadi kalau Dhahaba Muhammadun ilal masjid, terjemahnya pergi Muhammad ke masjid. Tidak seperti itu. Subjeknya harus ada di awal, yaitu Muhammad pergi ke masjid. Ya, jadi cara menerjemahkannya seperti itu. Oke, sini saya kita lihat latihannya. Ibrahim dahaba Suudiyah liadai ila umroh. Cara menerjemahkan, cara menyusunnya gimana? Kita pahami dulu kalimat ini, mana subjeknya, mana predikatnya. Yang A salah. Kenapa yang A salah? Liadai melaksanakan umroh Ibrahim pergi ke Saudi. Ya, aneh sekali, salah. Yang B, Ibrahim dahaba ila Saudiyah liada il umroh. Nah, jumlahnya di sini dahaba biasanya dia jumlah fi'liyah. Ini akan kita buat ke dalam jumlah fi'liyah. Nah, yang C, C dahaba ila Saudiyah pergi ke Saudia Ibrahim kurang tepat. Yang D dahaba Ibrahim Ibrahim pergi ke Saudi untuk melaksanakan umroh. Jadi yang D betul karena D dia jumlahnya jumlah fi'liyah. Ya. Lalu ada fiilnya, ada failnya, udah sempurna. Yang nomor 2, Al-Quran nazala fi Ramadan Al-Karim syahr. Cara menyusunnya bagaimana?
pahami dulu mana subjek predikatnya. Jadi di sini Quran ini mau kita jadikan subjek. Lalu apa fiilnya atau predikatnya apa? Nazala, turun. Di sini kita buat Quran Karim nazala fi syahri Ramadan. Kurang tepat. Kita buatnya nazala al-Quran al-Karim fi syahri Ramadan. Di Quran diturunkan atau Quran turun, afwan Quran turun, Quran yang mulia atau Quranul Karim turun di bulan Ramadan. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Tafadhol. Mungkin ada pertanyaan. Boleh teman-teman tanya kalau mau ada pertanyaan. Oke, mungkin teman-teman tidak ada pertanyaan atau mungkin teman-teman malah bingung. Sebenarnya saya mau tanya apa sih nggak ngerti yang mau ditanya. Oke, nggak apa-apa. Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman yang ada di Zoom sekarang ini lagi mungkin baru belajar atau bingung, saya tuh pengen Ustazah ujian TOEFL, tapi saya masih kurang ini kosakatanya, masih kurang kemampuannya di dalam tarokib dan lain sebagainya, ya nggak apa-apa. Kan masih pemula, masih belajar. Sementara tes TOEFL itu sendiri, dia digunakan untuk orang yang memang untuk tahu kemampuan bahasa Arabnya. Untuk tahu kemampuan bahasa Arabnya. Lah kalau teman-teman eh, masih merasa kurang mampu, ya nggak usah tes. Ya, jadi nggak usah tes. Kalau teman-teman masih ngerasa kayaknya saya kurang mampu, karena tes TOEFL ini untuk tes kemampuan teman-teman di dalam bahasa Arab. Jadi tesnya nanti aja kalau teman-teman rasa, oh saya sudah belajar bahasa Arab lama, saya pengen tahu kemampuan bahasa Arab saya. Nanti kalau teman-teman pengen tes, bisa teman-teman chat saya. Chat saya, nanti saya kasih linknya. Kak, saya kasih link untuk tes TOEFL standar nasional yang terpercaya. Bisa dibuat daftar beasiswa, bisa dibuat daftar kerja. Insya Allah saya kasih linknya. Oke, ada di dalam. Oke, apa ini? Oke, untuk beasiswa S2 Bahasa Arab ada. Insya Allah nanti kalau pengen tahu lebih lanjut, bisa chat saya aja. Nanti saya kasih infonya Uti Rosidah. Di WA bisa. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lain, ada pertanyaan lain? Oke, nampaknya. Oke, ada. Kalau tes TOEFL yang online itu biasanya berbayar atau gratis? Untuk tesnya sih gratis, Akhi Dava. Yang berbayar itu kalau mau sertifikatnya. Biasanya tes-tes itu gratis, tapi kalau sertifikatnya dia bayar. Kan ada ngeprintnya, ada seperti itu. Jadi proses yang sertifikatnya itu. Jadi bisa Akhi Dava itu tes-tes aja. Terus nanti kalau nilainya udah dirasa cukup, nah bisa Ahidafa baru, oh saya mau cetak sertifikatnya, saya mau minta sertifikatnya, baru itu yang berbayar biasanya. Seperti itu. Sertifikatnya 100, 100 sampai 150, tergantung lembaganya, Uti Roshidah. Mm-mm. Kalau Oh ya, Ahi Umam, setelah pelajaran sebulan ini saya pengen ngembangin. Ada saran nggak saya harus gimana? Ya, Ahi Umam nanti bisa ini, misalnya Ahi Umam pengen ngembangin dari segi apanya? Dari segi muhadasahnya atau dari segi nahwunya, kuwaitnya. Nanti kalau misalnya pengen ngembangin dari segi semuanya Ustazah bisa ikut kelas lanjutan, bisa ikut privat, bisa ikut nanti belajar lagi. Intinya kalau masih pemula atau masih merasa, oh saya kurang di dalam ini, itu artinya teman-teman harus belajar dulu. Belajar dulu. Ilmunya masukin dulu. Ilmunya masukin dulu. Kalau masih ngerasa, oh kayaknya saya kurang nih eh, di dalam apa ya? Saya masih kurang di dalam mufrodatnya, di dalam ininya. Teman-teman bisa aja belajar dulu. Intinya belajar dulu, masukin informasi sebanyak-banyaknya di kepala, di pikiran teman-teman. Nanti kalau teman-teman udah ngerasa lama belajarnya, udah ngerasa kayaknya cukup,
cari komunitas, cari temen yang mau bahasa Arab bareng, cari ngerjain soal-soal itu akan sangat-sangat mengembangkan teman-teman. Mm-mm. Atau bisa juga sambil mengerjakan soal-soal atau mengajarkan kepada teman-teman yang lain, kepada anak didik, kepada murid itu akan semakin mengembangkan kemampuan teman-teman dalam bahasa Arab. Oke. Ini Akhi Sakti Prayogo. Ya, kelas lanjutan kelas bahasa Arab ya, yang ini kalau yang kita adakan sehari-harinya di situ, kelas lanjutan. Nanti Akhi Sakti bisa chat nomor saya ada di grup. Mm-mm. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lain, kita akhiri ya, teman-teman. Nakhtatim liqa'ana biqiraati hamdalah alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat teman-teman. Kalau mau latihan soal-soal bisa chat saya nanti saya kirimkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Amin.